Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang kalau polemik keluarga ini memang krusial ya. Jadi kita harus bisa mendudukkan porsi dan posisinya sesuai dengan akidah hukum. Yang pertama, mungkin saya sudah pernah memberikan suatu komentar tentang posisi daripada Denada yang tadinya tidak mengakui, sekarang sudah mengakui sebagai anak kandungnya. Yang saya kritisi yang pertama adalah saya kurang sependapat kalau seandainya pengakuan itu dilakukan melalui sosmed. Itu dulu ya. Pengakuan itu ketemu kedua belah pihak. Bahwa memang betul anak kandungnya berdasarkan tes DNA, memang ini anak kandungnya, ketemu kedua belah pihak antara ibu dan anak. Nah, kalau sudah ketemu antara kedua belah pihak, ya diselesaikan secara kekeluargaan. Itu yang pertama yang perlu sampaikan kepada seluruh media, sehingga orang lain tidak memboncengi peristiwa ini untuk kepentingan tertentu. Karena ini kan hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan antara orang tua dan anak, ini kandung loh, bukan anak angkat loh ya, kandung ya. Itu diselesaikan antar ibu dan anak, bukan antar pihak ketiga. Nah, kalau seandainya ada indikasi daripada Reza ini mau menuntut ganti rugi dan lain sebagainya, ini justru malah lucu. Kalau ada yang malah menguatkan Reza ini nggak bener gitu loh. Lah sekarang kan dituntut kan, sekarang emang yang dirugikan sama si Reza apa? Sama si Rezanya. Kan dia kan pengakuan kan? Pengakuan selama ini kan dengan bibinya si Rati itu kan diberikan kehidupan juga. Nah sekarang ini kan Reza itu kan umurnya kan sudah cukup dewasa, 24 tahun. Sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah terus dia menuntut orang tuanya, orang tua kandung untuk membayar 7 miliar ini, berarti ya saya mohon maaf aja, Rezanya nggak bener. Berarti ada muatan-muatan tertentu di balik itu. Berarti bukan hanya pengakuan sebagai seorang anak daripada seorang ibu kandung, tapi ada muatan tertentu untuk minta pertanggungjawaban, tuntutan ganti rugi di perdata, bahwa saya sudah dirugikan, saya tuntut. Berarti kok bukan itu intinya. Intinya kok bukan tali kasih yang kuharapkan. Intinya uang materi. Nah, kalau saya boleh mengatakan ya, ini sedikit sudah ada semi-semi pemerasan. Tuh loh. Saya harus ngomong apa adanya. Kalaupun nanti digugat di pengadilan, silakan saja, itu kan hak setiap orang yang merasa dirugikan, silakan aja gugat. Tapi menurut hemat saya sudah absurd. Saya harus berbicara sesuai dengan akidah hukum ya. Jadi jangan lucu lah, kecuali kalau saatnya Reza ini tanahnya hilang atau apa, dia tuntutan ganti rugi karena dia pernah dipakai oleh Denada, dia gugat ke pengadilan, saya sudah dirugikan. Nah, ini sudah minta pengakuan kok. Itu menurut hemat saya seperti itu. Jadi saya harus dudukkan posisi ini sesuai dengan yang sesungguhnya. Namun saya juga kritisi tentang masalah Denada yang saya anggap seorang ibu yang tidak benar. Dia melahirkan anak tapi sementara tidak diakui dulu. Ada apa kamu nggak ngakui itu? Berarti kok ibu yang nggak benar kamu. Orang susah-susah cari anak, kok kamu tuh dapat anak kok tiadakan. Apapun jalannya keluarnya si Reza itu adalah anak kandungmu. Nah, seorang ibu kau sudah nggak benar posisimu. Nggak ada alasan karena kamu artis, karena kamu lagi public figure, apa hubungannya dengan anak? Nah ini saya kritisi si Denadanya. Dan juga saya tidak sependapat, nggak benar kalau Denada itu mengaku itu hanya melalui sosmed. Apa itu kok pengakuannya anak kandung saya tapi melalui sosmed? Ya ini dodol juga Denadanya nih. Nggak bener. Kalau saya bilang yang bener, saya bilang bener, enggak gitu loh. Kalau memang betul-betul kamu mengaku itu sebagai anakmu, ya ketemu dong kedua belah pihak. Apa sih susahnya ketemu? Ada apa kamu nggak mau ketemu hanya mengakui melalui sosmed? Nggak bener juga kamu. Ya, itu bisa dituntut, tapi bukan tuntutan ganti rugi gitu loh. Bisa dituntut melalui pengadilan pidana juga bisa. Tapi kalau tuntutan ganti rugi ya nggak pas gitu loh. Saya tahu ya, mungkin kekecewaan daripada Reza ini selama ini kok tidak diaku, sementara ada satu Aisyah kok nggak salah tuh ya,
Diurus banding tulangnya nggak adil juga memang. Ya itu menurut hemat saya seperti itu ya. Jadi agar berimbang posisinya, Denana juga nggak benar, tapi cara Reza juga untuk minta pengakuan dengan cara tuntutan ganti rugi melalui pengadilan juga nggak benar. Itu kira-kira ya. Oke, tapi Irjen, kemarin kan pengacaranya menyatakan Reza menerima permintaan maafnya Dena, tapi Reza ingin bertemu Dena secara langsung. Kalau tidak sampai bertemu, perdata ini akan tetap berjalan. Setuju. Syaratnya itu, makanya ini berjalan lagi sidangnya. Setuju saya kalau seandainya ya permintaan pengacaranya Reza, Denada harus ketemu dengan anak itu baru kau bener. Kalau kau nggak mau ketemu langsung dengan anak kandungmu sendiri, berarti kau perempuan nggak beres. Saya apa adanya aja bilang, terserah mau dia dengarkan, tapi Denada wajib hukumnya menemui anak kandungnya. Karena kan permintaan Reza supaya ketemu kedua belah pihak. Berarti ibu model apa kamu kan gitu? Mencetak iya. Jadi sudah jadi, lu sia-siakan. Itu ibu-ibu dodol kayak gitu tuh. Berarti sah dong kalau misalnya Reza melanjutkan sidang perdatanya dia karena Silakan saja. ya. Silakan saya dilakukan itu. Tapi kalau seandainya itu dituntut tuntutan ganti, yang saya harapkan itu adalah tuntutan pengakuan, bukan tuntutan ganti rugi. Emang yang dirugikan apa? Ada secara material kan nggak ada. Tapi permintaan daripada pengacara supaya ketemu kedua belah pihak itu sah dan harus dilakukan. Kalau Denada tidak mau, berarti ada apa kamu? Berarti perempuan nggak beres. Biarin aja. Biar dia dengar sekalian gitu kan. Ibu model apa kamu? Bukan perempuan yang bertanggung jawab. Itu yang saya katakan. Pada saat kamu enak-enak, lupa. Giliran muncul ke dunia yang kau hasilkan, kau nggak akui ya, kurang ajar juga emang tuh. Itu kira-kira ya. Dari pihak Denana kan kabar terbarunya bahwa dia sudah mengkontak untuk bertemu, tapi kalau dari Rezanya sendiri belum ada balasan untuk ketemu itu. Kabar terbarunya dari diwakili pihak lawyernya itu. Lah menurut hemat saya kan saya udah ngomong tadi, kalau memang ada niat Denada untuk ketemu, itu wajib hukumnya. Kalaupun mendengar kabar terbaru seperti kayak kita silahkan, tapi harus ketemu langsung, tidak melalui sosmed. Maka saya bilang antara pihak Reza dengan Denada harus ada keseimbangan. Salah satu tidak melakukan itu berarti salah satu nggak beres. Ya. Tapi paling utamanya nggak beres ya di Denadanya langsung. Karena saya kan melihatkan dia mengakui melalui sosmed, tapi pertama sekali tidak mengakui. Ini sebenarnya aduh, kenapa lo kamu melahirkan anak seperti kayak gitu bro? Ya kan nggak bener kan gitu kan. Lah kalau ini media kan ada wanita nih, kamu punya anak, kalau sana yang nggak akui anakmu kan kurang ajar juga kau tuh. Cocoknya dikebiri kayak gitu tuh. Itu kira-kira ya. Irjen, tapi kan ini bola liarnya semakin berkembang ya, dengan adanya info-info katanya Dena memiliki anak 3 dugaan gitu. Dan beberapa akun TikTok yang mengatakan itu gitu. Ini gimana sih jadi berkembang, dan pihak Dena juga sudah memberi pemberitahuan untuk tidak memberitakan yang lain-lain. Ya itu kan informasi ya. Informasi itu kan perlu untuk dibuktikan. Jangankan 3, mungkin bisa 4, kata 5, 6. Kalau seandainya itu benar, hebat juga Denada ini gitu kan. Tapi semua itu perlu pembuktian. Jangan fitnah, jangan menuduh. Kalau memang betul 3 dari siapa, bapaknya siapa, bisa dibuktikan nggak secara hukum. Nah, saya juga kalau mengulas seperti kayak gitu juga saya harus dudukkan posisi dan porsinya. Yang namanya informasi kan macam-macam gitu ya. Jangan juga media menelan bulat-bulat informasi itu berkembang. Kalau bisa pada posisinya ada orang-orang tertentu akan memanfaatkan situasi. Nah kita yang berpikir jernih, yang fakta aja sekarang Reza kelihatan memang sudah diakui, ini aja diselesaikan. Kalau masalah yang 3 lagi urusan belakang lah itu. Nah, saya nggak mau kasih komentar tentang masalah itu karena tidak ada fakta, bukti, data. Masa saya mau kasih komentar? Gitu kira-kira ya. Irjen, satu lagi mungkin kan apakah ini harus segera diurus Dena juga kan, karena ada administrasi hukum yang harus diselesaikan ketika emang Dena sudah mengakui Reza
adalah anaknya. Itu kan penting ya. Ini kan kalau berlarut juga bisa jadi ini ya, maksudnya jadi nggak baik lah gitu. Maksudnya secara sah gitu. Iya, gitu. Harus, wajib. Kalau dalam katanya tuh di dalam KK tuh memang daftarkan bahwa dia anak kandung, wajib hukumnya. Kalau Denada menolak tuh berarti Denada nggak benar, dia bisa dituntut. Gereja bisa menuntut dia loh, secara pidana bisa loh. Penelantaran anak. Iya dong, penelantaran anak nggak boleh. Walaupun dia sudah dewasa dan selama ini berarti kok apakan tuh anak bisa dituntut secara pidana. Dia saya luruskan masalahnya. Jadi itu harus disahkan berdasarkan akta dan pengakuan di hadapan hukum dan notaris supaya sah, resmi secara ketatanegaraan. Itu kira-kira ya. Oke, terima kasih Irjen.